Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika OST Ju Bedil bertemu CBM oleh Sulung Nov. Egy Sujana namanya makin santer di ruang percakapan publik, bukan karena prestasinya, tapi justru lantaran kontroversinya. Ia bersama Damai Hari Lubis bertemu atau silaturahmi ke rumah Jokowi di Solo beberapa hari lalu. Dari narasi dan rumor liar yang beredar, saya hanya fokus pada kabar yang mendekati sahih dari keterangan Muhammad Rahmat, Sekjen Relawan Jokowi, yang menjadi salah satu mediator pertemuan. Rahmat menyebut dalam wawancara di Metro TV, Damai Hari Lubis sempat menyampaikan permintaan maaf kepada Jokowi, sementara Egy Sujana mendoakan Jokowi di akhir pertemuan yang relatif tertutup itu. Menariknya, sebelum pertemuan terjadi, ada video Egy Sujana menandatangani buku yang berjudul OST Jubedil. Niatnya, buku itu dihadiahkan kepada Jokowi yang diberi gelar CBM, yang dianggapnya saudara seiman dan seislam. OST Jubedil atau Objektif, Sistematis, Toleran, Jujur, Benar, dan Adil adalah karya Egy Sujana yang diluncurkan pada 16 September 2025 yang kabarnya sebagai syarat untuk memperoleh gelar guru besar atau profesor di ASEAN University. Melalui sumbangsih pemikiran dan pengalamannya, Egy Sujana melahirkan teori berdasarkan nilai Islam yang dinilainya kompatibel dengan demokrasi, politik, ekonomi, hukum, dan HAM dalam mengelola negara. Selain Habib Rizik Syihab, tokoh Malari Hariman Siregar pun turut memberikan sambutan dalam buku setebal 433 halaman tersebut sebagai bentuk dukungan akademis kepada Egy Sujana yang terkenal vokal. Lantas, mengapa Egy hadiahi buku itu untuk Jokowi? Lalu, apa maksud dari CBM yang merupakan akronim dari cerdas, berani, dan militan yang disematkan ke Jokowi? Melalui klarifikasi yang beredar, Egy pun meresponsnya. Ada yang menyebut beliau bajingan tolol, maka lawannya harus cerdas. Ada yang menyebut beliau penakut karena menghadapi rakyat yang demo lalu kabur. Maka saya menulis agar beliau berani. Ada yang bilang beliau tidak militan dalam membela Palestina, maka saya minta supaya beliau militan. Terang Egy. Apapun jalan ninja yang dipilih oleh para tersangka dalam kasus ijazah, maka layak untuk dihormati oleh semua. Apakah menempuh jalur litigasi atau persidangan maupun non-litigasi atau kesepakatan, semua ada mekanismenya. Bahwa ada yang menyebut Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sebagai pecundang dan pengkhianat, itu adalah konsekuensi dari setiap pilihan. Perkara ada yang melabel keduanya dengan su'ul khotimah, itu juga mesti diterima. Yang jelas, mengalahkan lawan itu hal biasa, tapi menjadikan lawan sebagai kawan, itu yang luar biasa. Dan eksperimen Jokowi terbukti berhasil ketika mengakuisisi Prabowo Subianto, Yusril Iza Mahendra, Ngabalin, Lanyala Mataliti, dan banyak lagi. Kawan, inilah wajah politik Indonesia, agar kita saling mengingatkan untuk tidak fanatik kepada manusia yang rawan berubah. Cinta dan benci sekedarnya saja. Saya malah membayangkan Habib Rizik dan Jokowi bisa ngopi-ngopi. Bismillahirrahmanirrahim, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba, orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Al-Quran Surat Fussilat ayat 34. Bandung, 11 Januari 2026. Ditulis dan dibacakan oleh Sulung Nov. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.